perkenalkan, nama saya Anissa Friyati. Saya merupakan dosen di program studi S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Adiguna Palembang. Konsentrasi keilmuan saya adalah keperawatan medikal bedah, khususnya yaitu asuhan keperawatan dewasa pada gangguan sistem kardiovaskular. Mata kuliah yang saya ampu adalah keperawatan medikal bedah 1, 2, dan 3. Pada kali ini saya akan membahas mata kuliah keperawatan medikal bedah 1 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan pemenuhan kebutuhan oksigenasi, sirkulasi, dan hematologi. Pemberian asuhan keperawatan pada kasus gangguan pernapasan, kardiovaskular, dan hematologi berdasarkan proses keperawatan dengan mengaplikasikan ilmu biomedik seperti biologi, biokimia, anatomi, fisiologi, patofisiologi, ilmu keperawatan medikal bedah, ilmu penyakit dalam, farmakologi, nutrisi, bedah, dan rehabilitasi. Gangguan sistem tersebut meliputi gangguan peradangan, kelainan degeneratif, keganasan, dan trauma, yang termasuk dalam 10 kasus terbesar baik lokal, regional, nasional, dan internasional. Lingkup bahasan mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi asuhan terhadap klien. Intervensi keperawatan meliputi terapi modalitas keperawatan pada berbagai kondisi termasuk terapi komplementer. Proses pembelajaran dilakukan melalui kuliah pakar, collaborative learning, dan belajar berdasarkan masalah dan praktik laboratorium. Keperawatan medikal bedah yang saya fokuskan adalah asuhan keperawatan pada sistem kardiovaskular yang berdasarkan evidence-based nursing. Sebelum perkuliahan, saya menjelaskan kontrak perkuliahan pada pertemuan pertama, kegiatan pembelajaran apa saja yang akan dilewati beserta metode pembelajarannya. Untuk kelancaran dalam proses pembelajaran mengajar, toleransi keterlambatan kehadiran mahasiswa saya beri waktu 10 menit sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Apabila mahasiswa tersebut terlambat, saya tidak mengizinkan untuk masuk ke dalam kelas dan mengikuti proses belajar mengajar. Saya memiliki penilaian khusus bagi mahasiswa yang taat akan peraturan, disiplin, tepat waktu masuk perkuliahan dan pengumpulan tugas, serta kerapian seragam saat kuliah. Dalam pengajaran saya menggunakan metode Student Centered Learning atau SCL, di mana mahasiswa difokuskan untuk lebih aktif dibandingkan dosen yang mengajar dalam setiap kegiatan pembelajaran. Pada Student Centered Learning atau SCL, terdapat banyak pilihan metode pembelajaran yang sering saya gunakan. Beberapa di antaranya adalah Problem Based Learning atau PBL dengan pendekatan 7 jumps, yaitu dengan membuat kelompok kecil terdiri dari 7-10 mahasiswa, kemudian membahas kasus sistem kardiovaskular. Metode ini sangat bermanfaat meningkatkan critical thinking mahasiswa dalam menganalisis kasus-kasus asuhan keperawatan, khususnya pada pasien kardiovaskular. Mahasiswa dituntut untuk mempelajari secara mandiri melalui brainstorming materi dan kasus kemudian dibahas bersama. Setelah 7 jam selesai, dilanjutkan dengan feedback antara saya sebagai mentoring terhadap keaktifan dan critical thinking masing-masing mahasiswa sebagai seorang perawat. Selanjutnya, saya akan memperjelas kembali isi dari pembahasan kasus-kasus pada pertemuan kedua atau pertemuan berikutnya. Apabila terdapat kekeliruan saat diskusi 7 jam, saya akan meluruskan kembali pada masing-masing mahasiswa. Saya juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya terkait pembahasan yang telah dilakukan pada saat 7 jam. Kemudian, saya akhiri dengan memberikan kuis untuk mengevaluasi hasil pembelajaran mandiri mahasiswa. Berikut ini cuplikan bagaimana cara pengajaran melalui metode SCL atau Student Centered Learning dengan pendekatan 7 jams. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah kita jadwalkan ya, hari ini kita akan mengadakan kegiatan diskusi 7 jam atau diskusi tutorial terkait kasus Tuan W usia 60 tahun dengan diagnosa medisnya NSTEMI post trombolisis. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan ini, Ibu absen dulu ya untuk kelompok 3 yang hadir siapa saja. Niken Hadir Bu. Oke, Niken hadir. Maisa Hadir Bu. Oke. Tarisa Hadir Bu. Hesti Hadir Bu.
Dayana, Hadir, Bu. Bella, Hadir, Bu. Angga, Hadir, Bu. Sapariza, Hadir, Bu. Nadia, Hadir, Bu. Risti. Hadir, Bu. Baiklah, jumlah mahasiswa ada 10 orang ya pada kegiatan tutorial hari ini di kelompok 3. Sebelumnya untuk tata aturan di 7 jam seperti biasanya kegiatan yang pernah kita lakukan di semester sebelumnya juga. Yang akan menjadi ketua siapa di kelompok 3 ini? Hadir, Bu. Oke, Niken akan menjadi ketua ya. Ketua. Lalu untuk yang menjadi sekretaris, Hadir, Bu. oke, siapa namanya? Tarisa. Tarisa. Tarisa akan menjadi sekretaris ya. Baiklah, untuk selama proses 7 jam ini kita hanya diberi waktu sekitar 45 menit ya, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Kalau kurang ya paling tidak 30 menitan seperti itu. Mohon untuk dibahas bersama. Sudah membawa bukunya? Sudah, Bu. Ya. Untuk kasusnya sudah punya semua? Sudah, Bu. Sudah, baik. Nanti saya akan menilai secara objektif siapa saja yang aktif, yang mampu menjawab pertanyaan atau temuan masalah, maka mahasiswa tersebut yang akan mendapatkan poinnya. Jadi Ibu harapkan semuanya harus aktif ya, turut ikut serta dalam diskusi kelompok ini. Baik, mungkin langsung saja kepada Niken untuk menjadi ketua ya, untuk memimpin diskusi tutorial pada hari ini. Baik, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niken sebagai ketua kelompok, Tarisa sebagai sekretaris, dengan anggota Maisra, Sapariza, Anggraini, Hesti Leonada, Dayana, Nadia, Risti, Bella Sakit. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas kasus Tuan W, usia 60 tahun, dengan diagnosa medis enstemi post-traumbolisis, mengeluh nyeri dada kurang lebih 4 hari yang lalu sebelum masuk rumah sakit. Klien juga mengeluh dada terasa empeng, nyeri dada lebih dari 1 jam dan terasa sampai ke belakang disertai dengan keringat dingin dan mual. Keluhan yang dirasakan setelah klien beraktivitas seperti biasa di rumah. Kemudian pada tanggal 12 Oktober 2020, klien dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, dirawat kurang lebih 3 hari. Riwayat pengkajian fisik dengan tensi 127/80, RR 17 kali per menit, nadi 66 kali per menit, suhu 30 derajat Celcius. Keadaan cukup, tindakan yang telah dilakukan adalah trambolisis. Kemudian dirujuk ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping untuk dilakukan tindakan percutaneous coronary infarction atau PCI. Lalu pada tanggal 14 Oktober 2020 pukul 20.21 WIB, klien dirujuk ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping untuk dilakukan tindakan PCI. Keluhan dirasakan nyeri dada skala nyeri 5, nyeri sedang, lemas, kesadaran komposmetris GCS 15, pupil isokor, pernapasan spontan dan regular. Tekanan darah 1/74 mmHg, nadi 70 kali per menit, RR 19 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Saturasi 02 98%. Terapi yang diberikan oksigen 3 lpm EKG. Kemudian dilakukan tindakan PCI pada tanggal 15 Oktober 2020 pada pukul 15.20 WIB. Status pasien elektif, kesadaran standar, lokasi arteri radial dektral, arteri femoral dektral. Pada tanggal 19 Oktober 2020 pukul 10.30 WIB di ruang ICU PKU Muhammadiyah Gamping dilakukan pengkajian. Klien mengatakan nyeri dada mulai berkurang, skala nyeri 2, tapi kadang masih sering nyeri dada, hilang timbul dan lemas. Klien masih merasa mual dan tidak nyaman di perut. Kesadaran komposmetris GCS 15, tekanan darah 140/90, RR 18 kali per menit, nadi 85 kali per menit, suhu 30
derajat Celcius, GDS 286 mgdl, pos PCI 5 hari yang lalu. Baiklah, itulah tadi kasus kita yang akan kita bahas. Kemudian kita akan masuk ke 7 jams, yaitu terdapat 7 step. Step yang pertama yaitu klarifikasi istilah dan konsep. Step yang kedua, menetapkan atau mendefinisikan masalah. Step yang ketiga, analisis masalah. Step keempat, menginventarisasi secara sistematis berbagai penjelasan yang didapat pada langkah 3. Step yang kelima, merumuskan sasaran pembelajaran. Step keenam, mengumpulkan informasi tambahan di luar waktu diskusi kelompok. Step ketujuh, melakukan sintesa dan pengujian informasi-informasi yang telah terkumpul. Pada kali ini kita akan membahas step pertama sampai step yang kelima. Untuk step yang pertama yaitu klarifikasi istilah dan konsep. Apakah di sini ada yang bisa menjawab? Saya? Silakan. Menurut sumber yang pernah saya baca, yaitu Wiriarsa 2021, emfisemi adalah jenis serangan jantung yang biasanya terjadi ketika kebutuhan jantung Anda akan oksigen tidak dapat terpenuhi. Kondisi ini mendapatkan namanya karena tidak memiliki pola kelistrikan atau ST elevasi yang mudah dikenali seperti jenis serangan jantung utama lainnya. Ada pendapat yang lain? Tidak ada? Jika tidak ada, kita akan langsung masuk ke step yang kedua, yaitu menetapkan atau mendefinisikan masalah. Ada yang bisa jawab? Saya, silakan. Pada hasil yang saya temukan pada HSG 2019, yaitu Tuan W ini berusia 60 tahun, lahir 30 Desember 1959 dan berjenis kelamin laki-laki, dan didiagnosa misteri post trombosis. Keluhan utamanya itu mengatakan lemas, nyeri dada sebelah kiri, dan riwayat penyakitnya klien mengatakan nyeri dada sudah 4 hari. Lalu sebelum masuk RS, klien juga mengeluhkan dada terasa ampeng, nyeri dada sebelah kiri lebih dari 1 jam, dan terasa sampai ke belakang disertai keringat dingin dan mual. Pada tanggal 12 Oktober 2020, klien dibawa ke RSUP Muhammadiyah Yogyakarta. Di situ dirawat kurang lebih 3 hari dengan riwayat pengkajian fisik. Tensi 127/80, EF 17 kali per menit, nadi 66 kali per menit, dan suhunya 37 derajat. Lalu di tanggal 14 Oktober 2020, masuk lagi ke RSUP Muhammadiyah Gamping untuk dilakukan tindakan PCI, dan keluhan dirasakan nyeri dengan skala 5, yaitu sedang, lemas, kesadaran kompos mentis. Pada tanggal 19 Oktober 2020, dirawat di ruang ICU RS Muhammadiyah Gamping, dilakukan pengkajian dengan mengatakan klien dada mulai berkurang, skala nyerinya 2. Riwayat penyakit dahulu, klien mengatakan klien memiliki riwayat diabetes sejak 5 tahun lalu. Riwayat penyakit keluarga, memiliki keturunan hipertensi dan asma, disertai diabetes dan lain sebagainya. Riwayat kasus kelolaannya didiagnosa mistemi post trombosis dan mistemi post trombosis post PCI dengan terapi yaitu oksigen 3 liter, aspilat 1 kali 80 mg, bisulfon, katropil 3 kali 1, dan NaCl. Pengkajian saat ini, respirasi dan pemeliharaan kesehatannya normal. Pola nutrisi pola di RS tersebut diet DM dan diet jantung 2. Sebelum masuk RS, klien makan sehari 2 kali habis 1 porsi, sedangkan masuk RS 3 kali sehari dan hanya setengah porsi habisnya. Kemudian pola eliminasi atau BAB, yaitu 3 hari sekali dan berwarna coklat dan tidak konsisten. BAK-nya 6 sampai 7 kali dalam sehari. Pola aktivitasnya ke toilet bisa mandiri, mandi dibantu,
Oksigen saat ini klien terpasang alat bantu pernapasan oksigen 3 liter dengan RR 18 kali per menit. Pola istirahatnya, klien mengatakan tidur 6-7 jam per hari. Setelah masuk RS kurang lebih 2 jam dan tidur malam 4 jam. Perseptualnya, penglihatannya normal, pendengarannya agak terganggu sedikit, pengecapannya mengganggu sedikit, penciumannya tidak terganggu, sensasinya normal. Pola peran hubungan normal. Pola manajemen kompleks stres, sebelumnya sakit menghadapi masalah klien, mendiskusikan dengan keluarga untuk menyelesaikan masalah. Sistem ini sistem nilai dan keyakinan, klien mengatakan menerima kondisinya saat ini. Itu saja yang kurang lebih saya sampaikan. Ada yang ingin menambahkan? Saya Silakan. pemeriksaan fisik. Terdapat tanda-tanda vital, kepala, wajah, mata, telinga, hidung, mulut, leher, dan dada. Dada terdapat palpasi, pergerakan dinding dada seimbang, prenitus vokal paru kiri dan kanan tidak sama, getaran kiri lebih terasa. Kemudian perkusi, suara redup di C, A, dan IC2, area interskala tula. Dan auskultasi, suara vesikuler. Kemudian jantung. Terdapat inspeksi, ictus coldis tak nampak, pulpasi tak nampak, palpasi ictus coldis tidak teraba. Selanjutnya perfusi, batas jantung tidak melebar, batas kanan atas, ICS 2, tepi sternum, batas bawah, midclavicularis kiri, ICS 4. Kemudian auskultasi, terdengar bunyi jantung S1 dan S2 reguler, terdengar murmur terapi, tidak ada galop. Kemudian pemeriksaan bagian abdomen, terdapat inspeksi, tidak ada lesi, tidak ada bekas operasi dan abdomen. Kemudian auskultasi, bising usus 14 kali per menit, perkusi, timpani, palpasi, tidak ada nyeri tekan. Kemudian pemeriksaan bagian genitalia dan perianal, genital bersih, terpasang alat bantu atau DC. Kemudian ekstremitas, terdapat ekstremitas atas, tangan kanan terpasang impuls NaCl 20 ppm, tidak ada odem, tidak ada lesi, turgor, kulit tidak kering, dapat bergerak bebas dan tidak ada luka atau fraktur. Kapitulari, refill kembali dalam 4 detik. Kemudian ada juga ekstremitas bawah, tidak ada odem, tidak ada lesi, turgor tidak kering, dapat bergerak bebas dan tidak ada luka atau fraktur. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Baik, saya Hesti akan menjawab pengkajian teori menurut Noah Jebenzer. Pada poin komponen pengkajian yaitu perilaku yang berkaitan dengan masa lalu. Hasil anamnesis yaitu klien memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus kurang lebih 5 tahun yang lalu. Pernah dirawat di rumah sakit. Keluarga mengatakan mereka baru tahu soal penyakit jantung. Selama ini klien menjalankan terapi diabetes mellitus saja. Klien menjaga pola makan, selalu menyuntikkan insulin 30 menit sebelum makan nasi. Namun, kadang klien masih suka makan yang manis-manis. Klien tidak pernah berolahraga khusus dan mudah merasa lelah atau capek. Kegiatan sehari-hari klien menyapu halaman, bakar sampah, kumpul-kumpul kegiatan warga. Adapun faktor personal, yaitu dalam biologis, saat pengkajian dikategorikan normal, status seksual masih aktif, tidak ada masalah, kemampuan aerobik
adalah berkurang sejak 2 tahun yang lalu. Klien sudah mulai mudah lelah dan capek. Hasil kecemasan skor HARS yaitu 21 yang dikatakan kecemasan sedang. Pada personal psikologis, yaitu klien tampak optimis terhadap kondisi tubuhnya. Di rumah, klien sebagai seorang lansia, suami, ayah, dan kepala keluarga. Selanjutnya, faktor personal sosial kultural. Klien berasal dari suku Jawa. Kultur di Jawa sendiri tidak ada yang spesifik mempengaruhi kesehatan klien. Hanya dari segi jenis makanan saja. Di Jawa makanan rata-rata manis. Dan di rumah klien biasa mengikuti kegiatan di tempat tinggalnya, seperti pengajian, acara sedekah warga, musyawarah masyarakat. Klien bersosialisasi dengan tetangga-tetangganya. Selanjutnya ada juga keuntungan yang dirasa atas suatu tindakan. Hasil anamnesis tersebut, klien mengatakan sejak ia didiagnosa selalu mengikuti nasihat dokter, menjaga pola makan, dan tidak pernah melanggar karena sangat ingin makan sesuatu yang tidak dianjurkan. Biasanya 2-3 hari berikutnya, klien akan merasakan kesemutan, kekul leher sakit, mual, mudah lelah. Untuk penyakit jantung sendiri, ini baru pertama kalinya klien didiagnosa jantung. Klien belum pernah memahami betul tindakan apa yang harus dihindari dan pantangan-pantangan untuk menjaga kesehatannya tersebut. Untuk halangan yang dirasa untuk melakukan tindakan, halangan yang dirasakan klien yaitu ketika klien sangat ingin makan yang manis-manis seperti kue atau jajanan pasar, nambah nasi, makanan gorengan. Nah, ketika klien makan makanan tersebut, beberapa hari kemudian klien mulai merasa tidak enak badan. Klien mengatakan kadang sulit sekali untuk mengontrol makanan. Selain itu, klien merokok aktif. Klien mulai merokok sejak muda. Klien sulit untuk benar-benar berhenti merokok. Klien tidak merokok ketika kondisi tubuh sedang kurang sehat. Keyakinan diri yang diapresiasikan yaitu klien tidak ingin merasa nyeri dada hebat seperti kemarin. Klien juga sangat takut ketika untuk pertama kali merasakan serangan tersebut. Ia hanya berpikir bahwa ia akan segera meninggal. Oleh sebab itu, karena akan berusaha semampunya untuk menjaga kesehatan. Nah, selanjutnya ada aspek yang berkaitan dengan aktivitas, yaitu klien merasa menjaga pola makan sangat berkaitan dengan kondisi tubuhnya. Selain itu, merokok juga kadang-kadang membuatnya merasa agak sesak. Tetapi karena sudah terbiasa dan mulut terasa asam jika tidak merokok. Makin kesini, klien menyadari usianya yang tidak muda lagi bisa memperberat penyakitnya. Pengaruh interpersonal, yaitu keluarganya selalu mendukung klien untuk hidup sehat. Keluarga besar juga kadang-kadang menjenguk klien di rumah dan memberikan klien semangat sambil bersandar gurau. Keluarganya juga menyemangati klien untuk dapat sembuh dengan menjaga pola hidup dan sehat. Pengaruh situasional, yaitu keinginan klien untuk sembuh adalah klien takut dengan gejala-gejalanya yang timbul. Klien mengatakan ketika kambuh, klien akan sangat patuh akan segala pantangan dan nasihat yang telah diberikan dokter. Komitmen terhadap rencana tindakan. Kalau kejadian kemarin ingin sekali sembuh total, klien akan mengikuti segala perintah dari dokter atau perawat. Ia percaya bahwa petugas kesehatan akan membantu dalam mengobati penyakitnya tersebut. Dengan rencana tindakan promosi kesehatan yaitu edukasi tentang proses penyakit, pola hidup sehat, diet yang harus dijalani saat di rumah, edukasi, latihan fisik pada rumah, rehabilitasi jantung. Pilihan dan tuntunan bersaing segera. Klien mengatakan untuk saat ini pilihan yang sulit dikendalikan adalah kebiasaan merokoknya. Ia tahu bahwa kebiasaan ini sangat berpengaruh besar terhadap situasi penyakit jantungnya. Perilaku yang mempromosikan kesehatan
40 cc per jam. Fungsi menggantikan cairan tubuh yang hilang, mengoreksi ketidakseimbangan ke elektrolit agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Cara pemberian intravena. Aspilet dosis 1 kali 80 mg. Fungsi dapat menghambat agregasi trombosit, mengurangi resiko infark miokard, mengatasi nyeri, neuralgia, sakit kepala, pencegahan trombosis dan emboli. Cara pemberian oral CPG atau clopidogrel dosis 2 kali 75 mg. Fungsi menghambat dan mencegah pembekuan darah serta mengurangi resiko penyakit kardiovaskular lainnya. Cara pemberian oral atorvastatin dosis 1 kali 40 mg. Fungsi menurunkan kolesterol, mengurangi risiko terjadinya penyakit jantung. Cara pemberian oral captopril 3 kali 6,25 mg. Fungsi mengurangi kadar cairan yang berlebihan dalam pembuluh darah sehingga meringankan beban kerja jantung, memperlambat perkembangan gagal jantung, mengatasi hipertensi, mencegah komplikasi setelah serangan jantung. Cara pemberian oral Lactulat dosis 1 kali 2. Lactulat sirup bekerja dengan cara menarik cairan ke dalam tubuh agar feses menjadi lebih lunak, mengubah keasaman feses, serta membantu mencegah pertumbuhan bakteri dalam usus. Cara pemberian oral NAC dosis 1 kali 2. Fungsi mukolytik, yaitu bekerja dengan cara mengurangi ikatan disulfida pada matrik mukus atau dahak yang membuat mukus tersebut encer, sehingga mukus lebih mudah dikeluarkan serta mengurangi menempelnya mukus pada dinding tenggorokan. Cara pemberian oral Sucralfate dosis 3 kali 2 merupakan obat yang digunakan untuk pengobatan pada tukak lambung dan usus, gastritis kronik. Cara pemberian oral asam folat dosis 3 kali 1. Anemia atau kurang darah adalah hal yang lazim terjadi. Penyebab anemia adalah kurangnya asupan asam folat untuk membentuk sel darah merah. Sama dengan fungsi pembentukan sel darah merah, asam folat juga berkhasiat untuk mencegah terjadinya penggumpalan darah di dalam tubuh. Cara pemberian oral pantoprazol dosis 1 vial per 12 jam. Fungsi pantoprazol bekerja dengan cara menghambat produksi asam lambung. Dengan berkurangnya asam lambung, maka keluhan akibat peningkatan asam lambung bisa mereda. Cara pemberian intravena. Tomid dosis 1 ampul per 12 jam. Fungsi tomid tablet adalah obat untuk mengatasi mual dan muntah karena gangguan saluran pencernaan atau terapi. Cara pemberian intravena. Mecobalamin dosis 1 ampul per 12 jam. Fungsi obat ini digunakan untuk mengobati neuropati perifer atau saraf tepi yang memperbaiki gangguan metabolisme asam nukleat dan protein di dalam jaringan saraf serta memperbaiki gangguan saraf sensoris dan motoris. Cara pemberian intravena. Ceftriaxone dosis 1 gram per 12 jam. Ceftriaxone adalah golongan antibiotik cefalosporin yang dapat digunakan untuk mengobati beberapa kondisi akibat infeksi bakteri seperti pneumonia, sepsis, meningitis, infeksi kulit, kencing nanah, dan infeksi pada pasien dengan sel darah putih yang rendah. Cara pemberian intravena. Novorapid dosis 3 kali 10 UI. Novorapid digunakan untuk mengurangi tingkat gula darah tinggi pada orang dewasa, remaja, dan anak-anak berusia 10 tahun ke atas dengan diabetes mellitus atau kencing manis. Novorapid digunakan untuk memasukkan insulin guna membantu memperbaiki produksi insulin yang dihasilkan tubuh dengan cepat dan modern dengan cara disuntikan ke dalam tubuh. Cara pemberian SC. Sudah itu saja. Baik, apakah ada lagi? Ya, silakan. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan adalah MCP hasil 76, MCH hasil 27, RDWCP hasil 13,8, RDWSD hasil 37,7, APPT hasil 23,8. Baiklah, untuk step 2 apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Baiklah, untuk step 2 apakah ada lagi yang ingin menambahkan?
Cukup, jika tidak ada maka kita akan lanjut ke step 3 yaitu analisis masalah. Apakah ada yang ingin menjawab? Silakan. Baiklah, saya Diana akan menjawab. Berdasarkan hasil analisa data yang ditemukan, data subjektif, klien mengatakan nyeri sudah berkurang, skala nyeri 2, DO-nya TTP, tensi darah 140/90 mmHg, nadinya 85 kali per menit, RR-nya 18 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, keadaan umum kompos mentis, hasil lab APTT 23,8 detik, leukosit 6790, terpasang oksigen 3 lpm, post PCI 5 hari yang lalu, infeksi ictus cordis tak tampak, pulsasi tak tampak, palpasinya ictus cordis tidak teraba, getaran triuk tidak ada, JVV 2 cm. Perkusinya batas jantung tidak melebar, batas kanan atas ICS 2 tepi sternum, batas bawah ventricularis kiri ICS 4. Auskultasinya terdengar bunyi jantung S1 dan S2 reguler, terdengar murmur tetapi tidak ada gaut. Yang kedua, data subjektif. Keluarga mengatakan klien memiliki riwayat DM sejak 5 tahun yang lalu. Klien perokok aktif. Data objektif. Post PCI 5 hari yang lalu, post trombolisis 7 hari yang lalu, HB-nya 9,2 Gd/dl, HT-nya 26%, TTP-nya tensi darah 140/90, nadinya 85 kali per menit, RR-nya 8 kali per menit, 15 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius. Keadaan umum kompos mentis, terpasang oksigen 3 lpm. Yang ketiga, data subjektif. Klien mengatakan ia sering kesulitan tidur karena tiba-tiba merasa nyeri dada yang timbul. Sebelum masuk rumah sakit, saat beraktivitas di rumah seperti menyapu halaman, kadang dada terasa empeng dan tiba-tiba sulit bernafas. Data objektifnya, klien tampak lemah, TTP, tensi darah 140/90 mmHg, nadinya 85 kali per menit, RR-nya 18 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, pasien terpasang oksigen 3 lpm. Yang keempat, data subjektifnya, klien tidak ingin merasakan nyeri dada hebat seperti kemarin-kemarin, karena klien takut sekali ketika untuk pertama kali merasakan serangan tersebut. Ia hanya berpikir bahwa ia akan segera meninggal. Klien menanyakan kondisinya saat ini, klien bertanya tentang lamanya perawatan dan bertanya kapan bisa pulang. Data objektifnya, HARS 21, kecemasan sedang, TTP-nya tensi darah 140/90, nadinya 85 kali per menit, RR 18 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Yang kelima, data subjektif, klien masih merasa mual dan tidak nyaman di perut. Data objektif, klien tidur siang kurang lebih 2 jam dan tidur malam 4 jam. Klien mengatakan ia sering kesulitan tidur karena tiba-tiba merasa nyeri dada yang hilang timbul. Yang keenam, data subjektif, klien mengatakan untuk penyakit jantung sendiri ini baru pertama kalinya klien didiagnosa jantung. Klien belum memahami betul tindakan apa yang harus dihindari atau pantangan-pantangan untuk menjaga kesehatan. Data objektif, faktor biologis personal, klien saat ini berusia 60 tahun, berjenis kelamin laki-laki, IMT saat pengkajian 230, kategori normal, status seksual masih aktif, tidak ada masalah, kemampuan aerobik sudah berkurang sejak 2 tahun yang lalu, klien sudah mulai mudah lelah, mudah capek, klien tidak pernah olahraga khusus. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Silakan. Saya Nadia akan menjawab berdasarkan hasil diagnosa keperawatan yang ditemukan. Berdasarkan analisa data kasus di atas, didapatkan beberapa diagnosa keperawatan menurut SDKI. 1. Penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan irama jantung dan perubahan afterload. 2. Perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan peningkatan tekanan darah dan hiperglikemia. 3. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. 4. Ansietas berhubungan dengan krisis situasional dan ancaman terhadap kematian. 5. Gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala penyakit. Ada yang ingin tambahkan lagi? Saya Ya. untuk diagnosa yang keenam itu bisa diambil kesiapan peningkatan pengetahuan berhubungan dengan perkembangan informasi tentang penyakit pasien. Baiklah, itulah tadi step 3 yaitu analisis masalah. Kemudian kita akan lanjut ke step 4 yaitu menginventarisasi
menginventarisasi secara sistematis berbagai penjelasan yang didapat pada langkah 3. Apa ya, ada yang ingin menjawab? Saya, Silakan. saya Maisa di sini akan membacakan intervensi keperawatan berdasarkan SDKI. Untuk diagnosa yang pertama, yaitu penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan irama jantung dan perubahan afterload. Untuk kriteria dan juga tujuan, setelah dilakukan tindakan perawatan, diharapkan klien menunjukkan stabilitas hemodinamik dengan kriteria hasil, tekanan darah menurun menjadi 130/80, kemudian juga curah jantung dalam rentang normal dan tidak ada disritmia. Kemudian untuk intervensinya, yang pertama memantau cairan input dan output, kemudian juga memantau tanda-tanda vital, kemudian juga memberikan terapi oksigen 3 liter per menit, kemudian kolaborasi pemberian terapi intravena NaCl 0,9%, dan juga kolaborasi pemberian aspilat 1x80 mg. Untuk diagnosa yang kedua, perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan peningkatan tekanan darah dan hiperglikemia. Untuk tujuan dan kriteria, setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan klien menunjukkan perfusi perifer kembali efektif dengan kriteria hasil GDS 70-130 mg per dl dengan TTV normal. Untuk intervensi, yang pertama, berikan edukasi ke klien tentang cara berhenti merokok. Kemudian yang kedua, berikan edukasi tentang diet jantung. Yang ketiga, berikan edukasi proses penyakit. Yang keempat, berikan dukungan kepatuhan program pengobatan. Dan yang kelima, pantau cairan input dan output pasien, serta jangan lupa untuk pantau tanda-tanda vital. Untuk diagnosa yang ketiga, yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Untuk kriteria dan hasil, setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan klien menunjukkan toleransi aktivitas dengan kriteria hasil. Klien dapat ambulasi tanpa sesak atau nyeri di dada, kemudian juga curah jantung dalam rentang normal, dan juga tingkat keletihan menurun. Untuk intervensinya, yang pertama, pantau tanda-tanda vital pasien, kemudian juga edukasi terkait rehabilitas jantung, anjurkan dukungan ambulasi, serta berikan dukungan untuk perawatan diri pasien. Diagnosa yang keempat, ansietas berhubungan dengan krisis situasional dan ancaman terhadap kematian. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan klien menunjukkan tidak ada ansietas dengan kriteria hasil HARS kurang dari 14. Klien dapat mengontrol diri dan juga TTV normal. Untuk intervensinya, berikan terapi relaksasi progresif kepada pasien dan juga berikan terapi relaksasi spiritual care dengan zikir. Untuk diagnosa yang kelima, gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala penyakit. Untuk kriteria dan hasil, setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan klien dapat merasa tenang dan juga nyaman dengan kriteria hasil. Klien dapat tidur dengan nyenyak tanpa rasa sesak dan tanpa keluhan terbangun. Tidur 6-8 jam dan dengan kualitas tidur yang nyenyak. Untuk intervensinya, kolaborasi pemberian pantoprazol 1 vial 12 jam, kemudian kolaborasi pemberian Tomnit 1 ampul per 12 jam, dan kemudian kolaborasi pemberian NAC 2 kali 1 tablet. Untuk diagnosa yang terakhir, kesiapan peningkatan pengetahuan berhubungan dengan perkembangan informasi tentang penyakit pasien. Untuk kriteria dan hasil, setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan klien dan keluarga menunjukkan kesiapan meningkatnya kesehatannya. Dengan kriteria hasil, klien dan keluarga memahami tentang proses penyakit jantung, serta klien dan keluarga mengerti regimen pengobatan yang dijalani klien. Untuk intervensinya, yang pertama, berikan edukasi tentang diet dan nutrisi untuk jantung, kemudian berikan informasi terkait regimen pengobatan, dan yang terakhir, discharge planning untuk membantu klien dan keluarga untuk menggunakan aplikasi PKU online agar klien atau pasien dapat memantau regimen pengobatan dari rumah. Mungkin itu saja. Kita sudah sampai ke step yang kelima atau step yang terakhir, yaitu merumuskan sasaran pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya yang akan dibacakan oleh sekretaris saya, Sekretaris Aman.
1. Penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan irama jantung dan perubahan afterload. 2. Perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan peningkatan tekanan darah dan hiperglikemia. 3. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. 4. Ansietas berhubungan dengan krisis situasional dan ancaman terhadap kematian. 5. Gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala penyakit. 6. Kesiapan peningkatan pengetahuan berhubungan dengan perkembangan informasi tentang penyakit pasien. Baik, itulah tadi. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hasil evidence based nursing. Saya, Selaku Ketua Niken Siva Stefani dan Sekretaris saya Talisa Amanda, izin pamit undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, beri applause dulu untuk diskusi kita pada hari ini. Oke, terima kasih Ketua Niken dan Tarisa. Oke, Niken silakan kembali ya ke tempat duduknya. Baik, untuk feedbacknya Ibu lihat sudah cukup baik ya. Semua mahasiswa sudah cukup aktif, beberapa sudah mampu menjawab dari kasus Tuan Wiradi dengan enstemi post trombolisis. Kayaknya tadi masih kaku ya, kaku dalam artian ketuanya belum bisa memberikan saran ya, maksudnya pendapat dari ketuanya. Harusnya pada kegiatan 7 jam itu ketuanya juga boleh memberikan masukan. Jadi tidak hanya mengontrol situasi diskusi. Kemudian sekretaris juga begitu. Sekretaris boleh kok untuk mengeluarkan pendapatnya sejauh mana sekretaris dan ketua tahu terkait kasus tersebut ya untuk pertemuan selanjutnya. Baik, ini sudah cukup baik ya, sudah sangat baik lah. Selanjutnya untuk pertemuan berikutnya kita masih ada step 6 dan step 7, yaitu belajar mandiri di rumah, atau boleh nanti adik-adik sekalian bisa melihat beberapa referensi untuk evidence based nursing-nya terkait kasus kita tadi ya, enstemi post trombolisis. Evidence based nursing ini bisa adik-adik cari di jurnal, boleh jurnal terkait boleh, terus juga boleh nanti lihat di perpustakaan ada beberapa buku proton medikal bedah. Nanti mohon untuk membawa sumber berdasarkan evidence base siapa yang adik-adik pakai. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin ada yang ingin bertanya? Cukup ya, sudah paham ya, alhamdulillah. Kalau begitu untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia cuplikan video pengajaran dengan menggunakan metode Student Center Learning pendekatan 7 jam. Semoga video pengajaran saya bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.